Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini bersama saya Jalu Tegar Satrio dari kelas 11 IPA 3, absen 16. Saya Joven Praburan Bisono dari 11 MIPA 2 nomor absen 13. Saya Reva Lavamentaresti dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 21. Saya Laurentius Rafael Kastia Utama dari 11 IPS 2 nomor absen 15. Oh iya, ini aku lihat di internet pernyataan tentang kreativitas menggunakan bahasa Inggris. Coba aku bacakan ya. This digital era is very important for us. In today's digital era, that makes it very easy for us to develop our work or business, promote ourselves and creativity to the general public. In the digital age, it helps us to promote our works and our creativity to many people. Whatever we create or make, we can post it to attract the interest of many people. Iya, bener banget tuh. Jadi kita di era pandemi ini harus berinovasi dengan menggunakan kreativitas kita. Walau kita harus berinovasi, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan gereja dengan cara konsultasi masalah pribadi kepada pendeta. Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemudian kita melihat hubungan antara gereja dan dunia serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Gereja adalah suatu persekutuan umat Kristen yang memiliki fungsi utama untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia. Koinonia merupakan tugas pertama gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu sama lain. Iya, betul banget tuh. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Sama halnya dengan olahraga. Olahraga telah menerapkan sikap tersebut, yaitu belajar mendengarkan pendapat dan arahan, belajar bersikap sportif, dan belajar menerima kekalahan. Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemungkinan kita melihat hubungan antara gereja dan dunia serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Gereja adalah suatu persekutuan umat Kristen yang memiliki fungsi utama untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia. Koinonia merupakan tugas pertama gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu sama lain. Ngomong-ngomong soal olahraga tahun lalu, atlet ganda putri Indonesia menangkan Olimpiade Tokyo loh. Bangga banget gak sih jadi warga negara Indonesia? Wow, bangga banget lah juara Olimpiade loh. Kita warga Indonesia harus dukung, kalah ataupun menang. Oh iya, itu kemarin aku lihat pertandingannya, kalau nggak salah mereka ada yang pakai teknik forehand. Forehand? Apa itu? Jadi, forehand itu adalah salah satu jenis pukulan dalam bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan forehand dilakukan dengan mengayunkan raket dari belakang badan, sementara telapak tangan berada di hadapan kok atau shuttlecock. Kebanyakan atlet badminton atau bulu tangkis pakai teknik tersebut karena sangat besar peluang masuknya. Oh alah, jadi gitu toh teknik para atlet bulu tangkis. Benar juga sih, pebulu tangkis Indonesia itu hebat-hebat. Udah banyak yang juara lagi. Betul, itu kan berkat mereka, selalu berdoa dan juga peran pelatih juga sih. Iya ya, kalau nggak nurut nasihat pelatih, mereka nggak bakalan juara. Kan ada tuh di Tembang Gambuh, tanpa tutur, katulo-tulo, katali. Ya, intinya kan menjalin hubungan yang menguntungkan sesama manusia. Oh iya, kemarin aku habis scroll online shop, ternyata ada kaos olahraga tulisannya tanpa tutur, katulo-tulo, katali. Itu kok bisa laku keras ya? Padahal kan cuma kaos olahraga. Ya begitulah sekarang, orang-orang udah bosen dengan kaos olahraga yang itu aja. Itu pertama. Kedua mungkin karena ada tulisannya itu.
Mereka yang beli jadi kayak termotivasi karena ada pitutur luhur di kaos kaki yang dipakai. Bener, akhirnya kan kita sendiri yang jadi bangga. Budaya Jawa dikenal rakyat luas. Kalau membahas tentang usaha kerajinan, tentunya ya nggak lepas dari barang-barang bekas. Betul, karena usaha kerajinan sendiri memanfaatkan dan mengubah bentuk limbah barang bekas menjadi benda dengan nilai jual yang lebih tinggi. Limbah barang bekas seperti sampah styrofoam di dekat pasar itu ya. Karena limbah styrofoam juga sangat lama untuk diurai. Benar sekali, bahannya mudah didapat. Tapi kerajinan apa ya yang bisa dibuat dari styrofoam? Sepertinya dijadikan miniatur cocok. Nah, ide bagus. Pemasaran bisa lewat media online loh, seperti Instagram, YouTube, atau website. Memang kalian tahu cara membuatnya? Mudah sekali loh. Cukup menempelkan semua styrofoam hingga tebal menggunakan lem kastol. Kemudian dipotong dan disayat sedikit demi sedikit mengikuti bentuk yang diinginkan. Setelah itu tinggal proses perwarnaan. Gampang kan? Iya, betul. Itu sangat mudah sekali. Menurutku miniatur itu cocok untuk hiasan kamar mandi. Ngomong-ngomong soal kamar mandi, aku teringat tentang kejadian fluida dinamis minggu lalu. Pada saat sore hari, aku sedang ingin ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mengambil air, ternyata airnya telah habis. Lalu aku menyalakan air, namun tidak kunjung penuh dan ternyata permasalahannya air bak kamar mandiku bocor. Nah, kejadian tersebut merupakan prinsip fluida dinamis, yaitu fluida incompressible. Fluida incompressible? Apa itu? Fluida incompressible itu adalah fluida yang tidak dapat dimampetin, sehingga saat mengalir massa jenisnya akan tetap dan kecepatannya akan berubah sesuai dengan luas penampangnya. Wah, gitu toh penjelasannya. Oke, sekarang aku paham. Dan juga ada beberapa contoh fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari, seperti sayap pesawat, pipa pitot, dan pipa venturi. Di kamar mandi pasti ada beberapa benda penting yang digunakan untuk mandi, seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan pembersih muka. Kamu tahu nggak sih kalau itu termasuk basah? Oh iya, aku tahu. Itu sabun termasuk basah karena garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisasi parsial oleh air. Oleh karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basah. Iya tuh, bener banget. Dalam kehidupan sehari-hari, basa sering digunakan sebagai bahan pembuatan sampo, bersama-sama dengan lemak atau minyak. Selain itu, di bidang kesehatan, aluminium hidroksida digunakan sebagai bahan obat sakit perut. Magnesium hidroksida untuk bahan obat pencahar. Kalau ada basa, pasti ada asam. Asam ini berbeda dengan basa. Zat asam adalah zat yang memiliki takaran dan kadar keasaman kurang dari 7. Sementara zat basa adalah zat yang memiliki ukuran keasaman lebih dari 7. Iya, zat asam itu bisa kita jumpai pada lingkungan kita seperti obat tetes mata, jeruk, tomat, dan cuka. Beberapa bulan yang lalu, aku lihat di internet ada beberapa artis yang meninggal karena diabetes. Emang diabetes penyakit yang berbahaya ya? Iya, memang diabetes adalah penyakit yang berbahaya. Penyakit ini adalah penyakit yang membuat tubuh tidak bisa mengontrol glukosa dalam darah. Akhirnya membuat penderita bisa menyebabkan berbagai komplikasi penyakit di kemudian hari. Menurut data WHO, penyakit diabetes adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dan juga ada ciri-ciri penyakit diabetes yang perlu diwaspadai, yaitu sering buang air kecil, gampang haus, cepat lapar, kulit kering, gangguan penglihatan, dan serta kesemutan. Nah, makanya kita harus mencegah penyakit diabetes tersebut dengan menerapkan pola makan sehat, berolahraga secara rutin, dan melakukan pengecekan gula darah secara rutin, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ngomong-ngomong soal diabetes, ada juga penyakit berbahaya yang disebabkan oleh rokok, yaitu kanker paru-paru.
Di Indonesia, ini sangat banyak perokok aktif yang ada di sekitar kita. Persentase penduduk usia 15-19 tahun yang merokok 2019 sampai 2021, persentase penduduk berumur 15-19 tahun yang merokok menjadi 9,98% pada tahun 2021. Ini pertama kali persentase ini menyentuh di bawah 10% dalam 3 tahun terakhir. Persentase perokok berumur 15 hingga 19 tahun sempat meningkat pada 2020. Wow, mengerikan sekali ya. Kira-kira mengapa ya banyak orang yang suka merokok dan apa ciri-cirinya? Ya, salah satu penyebabnya adalah mudahnya akses untuk mendapatkan rokok juga menjadi alasan makin banyaknya perokok di Indonesia. Dan biasanya ciri-ciri perokok aktif adalah gigi kuning karena nikotin, kuku kotor, mata pedih, sering batuk-batuk, dan nafas bau rokok. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia ini penganut paham nasionalisme? Iya, Indonesia memang menganut paham nasionalisme, sehingga Indonesia dapat kokoh sampai sekarang. Namun beberapa rakyatnya masih ada yang belum memiliki rasa nasionalisme, sehingga berniat memecah belah Indonesia. Nah, sama juga seperti Aceh yang memaksa untuk dijadikan sebuah negara dan membuat organisasi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Namun pemerintah dan presiden menentangnya karena jika ada wilayah Indonesia yang terpecah satu saja, maka Indonesia tidak lagi menjadi NKRI. Maka dari itu, kita harus menjaga keutuhan NKRI ini sebagai pelajar dengan cara menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Iya benar tuh, suku, agama, ras, dan golongan juga termasuk ke dalam jenaka penduduk loh. Ada juga tokoh gen yang menganut paham nasionalisme. Contohnya, Leonardo Edwin. Leonardo Edwin adalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Amerika. Setelah lulus dari SMA, pria yang berasal dari Batam, Kepulauan Riau ini menempuh pendidikan di Bellevue College, Amerika Serikat. Tak cuma belajar, ia sering membagikan aktivitas perkuliahan, memasak, hingga traveling yang dilakukannya. Selain sebagai mahasiswa di Amerika Serikat, ia juga seorang YouTuber. Ia membuat video-video tentang kehidupannya di Amerika dan kehidupan sebagai mahasiswa di sana. Kalian tahu nggak berapa jumlah penduduk di Indonesia? Wah, nggak bisa dihitung dengan jari. Tapi menurut data administrasi kependudukan per Juni 2021 yang kubaca, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272 jiwa, di mana 137 jiwa adalah laki-laki dan 134 jiwa adalah perempuan. Wah, sebanyak itu ya? Kira-kira faktor-faktor penyebabnya apa ya? Ya, seperti angka kelahiran, angka kematian, atau migrasi juga bisa salah satu faktornya. Betul sekali, kalau diperinci angka kelahiran itu angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Kalau angka kematian bisa disebabkan karena konflik, bencana alam hingga wabah penyakit. Berarti pandemi COVID-19 juga faktor angka kematian juga dong? Ya jelas lah. Makanya kalau ada imigran yang masuk ke Indonesia, dia bakal dicek ketat apa dia positif atau tidak. Demikianlah podcast kami. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye.